Kita akan membahas sebuah resep seduh dan spesifiknya kita akan membahas sebuah resep yang bisa diaplikasikan ke dripper Hario V60. Oke? Kalau great people sendiri nih, ketika kalian mendengar kata sweetness, apa yang langsung terbayang di pikiran kalian? Duh, kopi menggunakan V60 manis tanpa menggunakan gula. Great people, kembali bertemu gua dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Kita akan membahas sebuah resep seduh dan spesifiknya kita akan membahas sebuah resep yang bisa diaplikasikan ke dripper Hario V60. Oke? Nah, seperti yang kita tahu nih, di kopi Arabica, kan kita tahu nih, di Arabica itu punya salah satu karakter rasa yang cukup dominan, yaitu acidity. Namun selain acidity juga ada karakter rasa lain yang bisa kita temukan dan kita bisa hasilkan ketika kita menyeduh kopi menggunakan sebuah dripper, dan karakter rasa tersebut adalah sweetness atau tingkat kemanisan dari kopi tersebut. Nah, kalau great people sendiri nih, ketika kalian mendengar kata sweetness, apa yang langsung terbayang di pikiran kalian? Apakah kalian membayangkan permen, atau kalian membayangkan gula-gula, atau kalian membayangkan gula pasir, atau apapun itu? Yang pasti, sweetness selalu berhubungan dengan gula. Dan hal ini merupakan hal yang sangat menarik karena sebagian besar dari kita sangat suka dengan sesuatu yang rasanya manis. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih kita nyeduh kopi menggunakan Hario V60, nggak pakai gula, terus rasanya manis? Nah, hari ini kita akan membahas gimana caranya nyeduh kopi menggunakan V60 manis tanpa menggunakan gula. Nah, mungkin judulnya clickbait banget ya. Bisa nggak sih nyeduh kopi manis terus nggak pakai gula? Di mana-mana kalau kopi manis pasti kopinya pakai gula kan. Nah, sebenarnya ini nggak clickbait ya. Ini hanya sebuah jebakan. It's bercanda, masih belum kelar bercanda gua. Jadi sebenarnya kita bisa banget nyeduh kopi rasanya manis, tapi kita harus tahu variabel-variabel yang berperan untuk menghasilkan rasa kopi manis tersebut tuh apa aja. Yang pertama, udah pasti jelas banget kita harus pakai kopi yang memang punya karakternya manis. Nah, bagaimana caranya kita tahu kopi ini punya karakter yang manis? Nomor satu yang paling jelas adalah kita harus memilih dari proses pasca panennya sendiri. Proses pasca panen ya yang memberikan tingkat sweetness paling tinggi yaitu proses pasca panen natural. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan natural pasti memberikan sweetness yang tinggi. Kenapa? Karena dari proses pasca panen natural, dia akan meningkatkan kadar gula yang terbentuk pada biji kopi tersebut sehingga menghasilkan rasa yang memang lebih manis dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Dibandingkan dengan proses wash, proses honey, proses natural akan lebih tinggi. Nah, mau kita bahas natural atau anaerobic natural atau carbonic maceration natural atau masuk ke thermal shock natural, apapun itu, di mana proses kopinya natural pasti rasanya manis. Itu nomor satu, oke? Nah, variabel kedua yang harus kita tahu adalah profile roast. Oke, ketika kita udah punya pasca panen natural, tapi kita nggak pilih profile roast yang tepat, nggak akan juga memberikan rasa manis yang optimal. Jadi roast profile yang tepat untuk mendapatkan hasil yang paling manis menurut kita adalah profile di medium roast. Oke, nah kalau misalnya kalian great people pilih profile roast yang light roast, justru acidity-nya akan lebih tinggi karena makin terang. Naik ke light medium, acidity-nya sedikit menurun, sweetness-nya mulai naik. Dan makin masuk ke medium roast, sweetness-nya akan paling tinggi. Kenapa? Karena di roast profile medium, di mana kadar gula yang terbentuk jauh lebih develop, lebih masak ketimbang di profile light roast. Jadi, variabel kedua kita adalah roast profile, dan teman-teman, great people harus pilih roast profile-nya yang medium. Oke? Dan yang terakhir, variabel yang terakhir yang paling utama untuk mendapatkan hasil seduhan yang manis tanpa menggunakan gula, yang terakhir adalah grind size. Nah, grind size ini juga sangat penting. Kenapa? Karena grind size tingkat kekasaran
dari partikel kopi tersebut akan mempengaruhi tingkat ekstraksi dari hasil seduhnya sendiri. Jadi kalau misalnya gilingannya si grind size-nya terlalu kasar, justru nggak punya luas penampang yang cukup sehingga partikel kopi tersebut terekstraksi dengan optimal. Jadi kalau misalnya kita pakai grind size yang lebih kasar, justru acidity-nya akan makin tinggi. Oke, jadi great people harus pakai grind size yang lebih halus. Jadi coba pakai grind size yang lebih halus supaya acidity-nya turun tapi sweetness-nya naik. Oke, nah jadi kita udah punya 3 variabel nih. Yang nomor 1, pakai kopi dengan proses natural. Nomor 2, pilih kopi dengan roast profile medium. Dan yang ketiga adalah gunakan grind size dengan ukuran yang lebih halus. Nah, kalau great people udah menerapkan ketiga variabel ini, otomatis bisa dijamin kalau kopi yang akan kalian seduh hasilnya pasti manis. Sekarang kita akan coba seduh kopi dengan menggunakan 3 variabel tadi di atas, dan kita akan kombinasikan dengan resep seduh yang kita kasih. Gue bisa jamin kopi yang teman-teman dan great people seduh di rumah pasti manis. Yang pertama, tentu untuk menyeduh kopi manis tanpa menggunakan gula, kita harus punya kopinya sendiri. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah kopi yang berasal dari Jawa Barat tentunya. Dan kopinya adalah Vinca Dawn Obar. Oke? Vinca Dawn Obar ini asalnya dari Garut. Punya ketinggian yang cukup tinggi, 1.630 meter di atas permukaan laut karena dia dekat dengan Gunung Papandayan. Varietasnya mix, campur-campur. Dan prosesnya adalah anaerobik natural. Oke? Itu variabel pertama. Variabel kedua, kopi ini gua roast dengan profile mendekati medium. Hampir medium. Nggak medium banget, tapi hampir medium. Jadi, 2 variabel ini udah memberikan rasa yang cukup manis untuk kopi ini. Dan tasting notes utama dari Vinca Dawn Obar ini, kita punya tasting notes strawberry. Dan kebayang kan, tasting notes strawberry itulah tasting notes yang manis. Oke? Dan kita hari ini akan coba seduh Vinca Dawn Obar. Kemudian alat seduhnya gue akan pakai V60 dan gue akan pilih V60 plastik. Kenapa? Dengan V60 plastik akan memberikan kompleksitas dan sweetness yang lebih baik menurut gue. Oke? Sekarang gue akan siapin alat-alatnya. Oke guys, jadi gue udah siapin semua yang kita butuhkan untuk nyeduh menggunakan Hario V60 manis tanpa gula. Yang pertama, gue udah siapin V60. Gue pilih V60 plastik warna pink supaya memberikan kesan lebih manis. Seperti gue yang lebih manis. Yang kedua, gue pakai kopinya Dawn Obar, prosesnya natural, roast profile hampir mendekati medium. Gue pakai gilingan yang halus, dan hari ini gue pakai resep 15 gram. Gue pakai air dengan suhu 90 derajat. Nah, kenapa suhu airnya 90 derajat? Kenapa nggak lebih tinggi? Karena roast profile udah medium. Kalau gue pakai suhu air yang lebih tinggi, 92 derajat atau 93 derajat, kemungkinan akan ada keluar bitterness. Nah, di tuangan pertama, gue akan tuangkan air sebanyak 50 gram bloomingnya. Dan gue akan beri jeda selama 30 detik. Kemudian di tuangan kedua, sama juga 50 gram sampai 100. Jadi 50 plus 50 jadi 100. Dan semua interval akan memiliki durasi yang sama, yaitu 30 detik. Dan semua interval jumlah tuangannya adalah 50 gram. Rasionya pakai rasio yang cukup panjang. Nah, tadi 2 kali circle pour, yang sekarang adalah center pour dengan flow rate yang kecil. Center pour sampai 150. Di interval keempat juga sama, center pour dengan flow rate yang lebih kecil sampai 200. Dan yang terakhir, center pour lagi dengan flow rate yang kecil sampai 250 gram. Oke, great people, sekarang kopinya udah selesai, saatnya kita cicipi. Oke, gua akan coba membedah. Selain, ya oke lah, ini rasanya manis. Kalian teman-teman great people bisa cobain sendiri di rumah. Rasanya manis, mouthfeel-nya round, aftertaste-nya tetap clean. Nah, gue akan sedikit membedah kenapa gue pakai resep ini. Satu, untuk mendapatkan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi
kita butuh tingkat interval yang lebih tinggi juga. Yang artinya jumlah interval harus lebih banyak. Kalau misalnya intervalnya cuma 1 atau 2 atau 3, biasanya kurang optimum. Kenapa? Karena memang energi yang digunakan untuk mengekstraksi kopi tersebut kurang optimum. Oke? Dan kita pengen dapetin yang manis. Dan artinya untuk dapetin yang manis, kita butuh tingkat ekstraksi yang lebih tinggi juga. Dan kita main di interval yang lebih tinggi, 5 interval. Jadi 2 interval pertama, interval 1 dan interval 2, gue menggunakan circle pour. Tujuannya adalah gue memberikan ekstraksi melalui agitasi yang dilakukan melalui si circle pour itu. Nah, ketika gue udah memberikan tingkat ekstraksi melalui agitasi, yang pertama, yang kedua, di interval ketiga, keempat, kelima, gue harus membuat energi tersebut menjadi lebih down, menjadi lebih less energy, tapi tetap optimal. Yang artinya, gue harus mengurangi agitasinya supaya jadinya ekstraksinya tidak jadi terlalu berlebih dengan menggunakan center pour dan flow rate yang kecil. Jadi dengan center pour dan flow rate yang kecil akan memberikan energi yang lebih sedikit supaya ekstraksinya menjadi lebih smooth dan menghasilkan rasa dengan aftertaste yang lebih bersih. Jadi gue nggak pengen walaupun rasa manisnya lumayan tinggi, tapi dari kopinya terdapat aftertaste yang nggak bersih. Kenapa? Karena balik lagi, kita udah pakai grind size yang halus dan kita pakai roast profile yang hampir medium. Jadi kedua hal ini akan memiliki pengaruh untuk memberikan hasil aftertaste yang lebih tidak clean, yang lebih pahit atau mungkin ada dry atau astringent. Jadi untuk meminimalisir itu dengan interval yang tinggi, 3 interval terakhir gue berikan center pour dengan flow rate yang lebih rendah. Jadi untuk teman-teman di sana yang berpikir flow rate yang besar atau flow rate yang kecil itu tidak ada bedanya dan tidak ada gunanya untuk dipelajari, Anda salah. Oke, begitulah great people. Hari ini kita udah ngebahas resep seduh menggunakan V60 manis tanpa gula dengan menggunakan beans andalan kita dari Vinca Don Obar dengan proses anaerob natural. Semoga great people merasa cocok dengan resep seduhnya, dan tentunya kalian harus juga cobain sendiri di rumah, dan kalian bisa melakukan adjustment sendiri jika kalian rasa ada yang kurang cocok, entah itu menggunakan grind size yang lebih kasar atau grind size-nya kurang halus atau suhu ketinggian, kerendahan, kalian bisa adjust sendiri di rumah. Oke? Sekian dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.